Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Mata Lokal Memilih. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik mengawal keterwakilan perempuan di KPU Sulawesi Utara. Seperti kita ketahui di Sulawesi Utara tentu ada KPU provinsi, kemudian ada KPU di 15 kabupaten kota. Dan tentu ada beberapa yang akan dilakukan pemilihan proses seleksi, dan itu akan kita perbincangkan. Dan tentu seperti biasa saya sudah mengundang, karena ini berbicara perempuan, sehingga tentu yang diundang adalah aktivis perempuan. Dan sebenarnya ada mantan komisioner KPU tapi berhalangan hadir. Yang ada saat ini adalah Ibu Dr. Anda Joyce Warotikan. Dan untuk selengkapnya tentu seperti biasa saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bung Aswin. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Tentu senang sekali baku dapat ulang ya. Karena sebelumnya kita juga pernah berbincang-bincang ya di tempat ini, dan ketertarikan kita juga bersama dengan Tribun merupakan sebuah panggilan kita untuk mewujud nyatakan bagaimana peran perempuan di dalam segala bidang. Jadi saya Joyce Warotikan, kalau dari sisi keorganisasian sebagai Ketua Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sulawesi Utara, dan kita bergabung juga dalam gerakan Perempuan Sulawesi Utara bersama dengan beberapa organisasi-organisasi yang membidangi perempuan. Saya kira itu, Bung Alvin. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu tentu saya akan mengajak Ibu Joyce untuk kita bincang-bincang terkait dengan keterwakilan perempuan di KPU Sulawesi Utara. Tribuners, seperti kita ketahui bersama bahwa kalau di politik, di parpol mengharuskan ada keterwakilan perempuan atau kota ya, biasa disebut kota 30% dari perempuan. Jadi untuk pencalonan menjadi anggota DPR, misalnya anggota DPR, baik DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota, diharuskan partai harus mengajukan, harus di kota itu harus ada 30% perempuannya. Di KPU tentu kita akan dengar ya gimana, saya akan tanya ke Bu Joyce gimana seharusnya di KPU selaku penyelenggara pemilu. Ini ada tim seleksi yang saya lihat juga di komposisinya ada perempuan ya di situ di KPU kalau tidak salah. Ini ada dua Rini Pakaya dan siapa? Ini ada dua perempuan. Yang untuk tim sel untuk provinsi atau kabupaten kota? Provinsi saya. Oh iya, ada yang sekretaris itu Joyce Rares. Joyce Rares ya. O3 berarti ini Joyce yang kemarin datang di Tribun, ada siapa itu ya. Tapi poinnya berarti ada di tim seleksi. Dan Bu Joyce, seberapa pentingkah keterwakilan perempuan ya di KPU, di lembaga penyelenggara pemilu? Ya, terima kasih Bung Aswin. Ini kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2017 dan PKPU Nomor 36 tahun 2018 itu memang dikatakan soal keberpihakan 30% perempuan. Jadi di penyelenggara ya. Di penyelenggara. Oleh sebab itu kalau misalnya bicara soal penyelenggara, memang ini merupakan sebuah tantangan buat para perempuan, sehingga para perempuan ini tidak hanya sebagai pemilih. Iya. Bagaimana dia melibatkan dalam kesetaraannya bersama dengan laki-laki untuk masuk dalam wadah sebagai penyelenggara pemilu. Nah, seperti kita ketahui untuk masa bakti 2023-2028 ini KPU Provinsi Sulawesi Utara juga akan sementara berproses. Kemudian nanti ada dari 15 ada 7 kabupaten kota yang akan jadi tidak semua kan? Enggak semua. 7 kabupaten kota itu yang ada dalam SK yang baru dari KPU Republik Indonesia. 7 kabupaten kota itu adalah dia antara lain Bolang Mongondo Selatan, Bolang Mongondo Timur, Minahasa Utara, Bitung, Manado, dan Tomohon. Itu 7. Dan tim seleksi itu sudah ditetapkan
melalui SK KPU RI tanggal 24 itu ada Ibu Dian Sri Mulia Saitangoy, Bapak Karel Nayoan, Muin Sumala, Rahmi Yang tim Hatani. seleksi, ya betul. Ya, Rahmi Hatani dan Wehelmina Rumawas. Ya. Ya. Bu Jo, yang di sini kan kepentingan kita adalah kepentingan Bu Jo dan kawan-kawan selaku aktivis perempuan adalah mempush atau memberi bagaimana agar supaya keterwakilan perempuan ini ada. Gimana? Betul. Apa upaya-upaya yang dilakukan? Ya, tentu dengan tidak mengganggu demokrasi ya. Sepakat. Sepakat karena apa? Karena kalau kita melihat di Provinsi Sulut ya, dari 49 pengumuman yang lolos administrasi itu hanya 8 yang perempuan. Itu yang di Sulut ya? Di Sulut. Nah, kabupaten kota kan belum. Dia baru mulai berproses seleksi administrasi dulu, kemudian dia diumumkan administrasi berapa yang lolos, baru kemudian dia masuk tes tertulis, tes kesehatan, kemudian tes psikologi, baru pengumuman dan di tingkat atasnya. Nah, oke, kita kembali. Sekarang persoalannya untuk misalnya contoh untuk KPU Sulawesi Utara ya, kita bersyukur karena 3 periode pernah dipimpin oleh ketua ya, perempuan. Mulai dari oleh Ibu Livi, Ibu sebelumnya Ibu Livi Trilke ya. Livi dan Yesi, dengan Ibu Yesi 2 periode. Walaupun di dalamnya ada juga Lani ataupun ada Ibu Vivi ya sebagai anggota. Nah, yang persoalannya sekarang dari 49 yang ada ini 8, sementara afirmasi yang ada itu hanya mengatakan memperhatikan. Nah, kalau memperhatikan kan berarti regulasinya itu kalau misalnya memang passing grade lah katakanlah yang dicapai. Karena kalau sekarang kan semua angka-angka ya, berbicara angka-angka input. Nah, persoalannya sekarang apakah memang para perempuan-perempuan yang mendaftar ini secara khusus di Sulut ya, nanti sebentar di kabupaten kota kita bedah supaya bagaimana kita mempersiapkan keberpihakan 30% ini bisa capai ya di kabupaten kota. Tetapi secara khusus untuk Sulawesi Utara, nah apa sebetulnya langkah-langkah yang bisa kita dorong supaya 8 ini karena memang tidak ada regulasi yang mengatakan bahwa oh iya karena dia perempuan maka misalnya passing grade-nya itu diturunin. Kalau 85 batas akhirnya mungkin perempuan di 80. Sebetulnya kalau secara pribadi saya sih nggak setuju ya itu begitu, karena ya sebetulnya perempuan itu memang harus memiliki integritas, kapasitas, berjuang secara kualitas kualitas. Sebetulnya begitu. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia ternyata memang hal ini masih menjadi tantangan besar. Oleh sebab itu mungkin untuk di Sulawesi Utara dari 8 teman-teman perempuan yang ada ini, bagaimana memang mereka udah mau masuk dalam tes tertulis mulai hari Senin nanti tanggal 6. Jadi dari 49 dia nanti ke 40, ke 20, kemudian ke 10. Nah, bagaimana kita karena setelah itu lepas begitu kan. Apakah karena itu tidak diatur regulasinya soal standar standar penilaian itu, apakah dalam artinya kan passing grade-nya kan misalnya 80 atau 85 itu kan tidak dikatakan khusus pria betul sekali. Oleh sebab itu memang ini juga merupakan sebuah tantangan baik dalam lembaga-lembaga penelitian soal perempuan ini. Karena memang itulah yang membuat adanya kendala. Jadi memang penguatan kelembagaan, penguatan juga pemerintah untuk mendorong juga melalui program-program pemerintah baik itu di pemberdayaan perempuan, kemudian lembaga kemasyarakatan itu sebetulnya sudah harus itu. Dan yang terlebih penting sekarang ini kita harus menyiapkan mulai dari anak-anak SMA, apakah itu kurikulum tentang penyelenggaraan pemilu dan lain-lain, karena gagalnya di situ gitu para perempuan yang memang masih ada juga artinya yang kalau mau ikut ya memang harus belajar ditutup untuk memahami harus ini kan. Memang kalau di Sulawesi Utara mungkin dalam level provinsi Sulawesi Utara ya, karena di sini kan ada kampus-kampus jadi mungkin para dosen-dosen atau pemerhati perempuan ya cukup capable gitu. Tapi mungkin di kabupaten kota, di 7 kabupaten kota ini yang mungkin kita perlu dorong
mendorong termasuk juga tugas pemerintah juga untuk mendorong, tugas lembaga keagamaan juga untuk menyiapkan para perempuan-perempuan supaya tertarik karena karena kenapa ini penting dalam kesetaraan ini, karena memang di dalam setiap keputusan-keputusan yang melibatkan laki-laki maupun perempuan, nah di sana ini akan dilihat keadilannya, ya kan, di sini dalam melihat dalam tanda kutip mungkin tipe-tipe kesabaran jika misalnya di dalam pengambilan keputusan. Artinya ada hal-hal tertentu yang membutuhkan pemikiran perempuan pemikiran perempuan, tapi memang harus kita akui kalau di Indonesia memang masih ada banyak kendala-kendala. Tapi secara juga umum di Sulawesi Utara, kalau mungkin di kabupaten kota itu mungkin juga akan kita mengalami hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu ini baru mau masuk karena untuk 7 kabupaten kota dia punya batas Maret sampai April. Pendaftaran ya. Berarti sekarang yang harus kita dorong adalah yang perempuan yang di kabupaten kota ini supaya memang memang benar-benar kita siapkan baik duduk dalam mengisi modul-modul model pelatihan. Kan udah ada banyak lembaga-lembaga yang mau mendorong itu supaya keterlibatan perempuan itu dominan ya, secara khusus di kabupaten kota. Kalau sekarang kan sudah 49, kita tinggal ini 8 tapi ini. Bu Joyce misalnya di Gerakan Perempuan Sulut, di Yapa Sulut, ada tidak mendorong misalnya mendorong katakanlah jejaring ya untuk ikut di ini, karena gini, di wadah-wadah penyelenggara pemilu begini kebanyakan kan saya lihat orang-orang yang memang selain dia pintar juga terbiasa di satu organisasi. Karena yang kita ketahui bersama bahwa untuk menjadi penyelenggara pemilu tidak cukup orang yang pintar, tapi memang membutuhkan orang yang piawai dalam berdinamika, berdialektika, karena ini kan lembaga politik juga ya, sehingga saya kira perempuan yang itu harus teruji, terasa juga selain intelektual juga kemampuan dia untuk melakukan komunikasi dengan stakeholder politik yang dalam hal ini partai politik, sehingga mungkin GPS perlu mendorong ke sana. Gimana? Iya, itu yang menjadi persoalannya sekarang itu memang performance personal dari para perempuan-perempuan ini memang itu dibutuhkan database. Ya, kita membutuhkan sangat kuat ini perempuan-perempuan yang ada di Sulut ini untuk yang tertarik untuk itu, sehingga dari situ kita boleh membuat modul-modul pelatihan yang ada. Tapi yang pasti memang keberpihakan kami juga organisasi itu memang terkendala juga karena belum lama ini juga kita masuk dalam proses-proses mengurung diri dan lain-lain sebagainya, sehingga mungkin aja terabaikan tiba-tiba sudah mulai proses sudah mulai tiba-tiba tiba-tiba sudah 49 yang mendaftar, setelah dilihat ternyata cuma 8. Artinya warning kan ini. Jadi memang di Sulut cuma 8 kita terlambat. Terus kita jujur mengakui bahwa kita memang terlambat untuk mengikuti tahapan-tahapan pengumuman tentang penyelenggara pemilu. Untung cepat ketika diposting di grup Benang Biru ini sudah baru kita tersadar, terlena selama ini sehingga karena kan begini, ini 49 hanya 8 perempuan. Ini sangat rawan Betul sekali. Untungnya ada petahana di situ kan. Ada Lani, ada petahana Lani, Lani gitu. Cuman memang itu yang saya katakan, mungkin untuk yang KPU provinsi ini mungkin 2 hal yang perlu kita lakukan, yaitu mungkin ketemu dengan yang memang sudah piawai soal pengisian modul untuk tertulis, tapi itu mereka udah mulai Senin. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dipikirkan walaupun tidak tulis dalam regulasi gitu, tetapi mungkin standar passing rate-nya itu mungkin diturunkan sedikit, mungkin turunkan 5, bukan dalam bentuk pengasihan, tetapi kenapa
ada afirmasi, hanya dalam afirmasi ketika umum begitu. Jadi dalam pengertian afirmasi 30% yang ada itu pun mungkin bisa diafirmasi juga di dalam passing grade, walaupun juga tidak dan jauh-jauh benar, karena satu kali kelak mungkin menurut kita suatu bangsa yang modern, kalau misalnya memang sudah tidak ada afirmasi soal perempuan dan laki-laki ini sudah tidak perlu silangan fair, sehingga akan ada perempuan yang gitu tidak ya, mau belajar, yang tidak mau berorganisasi, maka dia itu akan ketinggalan. Kalau dia cuma biasa di ranah domestik atau dia cuma melalui medsos dan lain-lain, memang akan ketinggalan. Nah, ini perlu dorongan dari semua pihak untuk menyadarkan kepada perempuan-perempuan ini akan haknya dia untuk dia terlibat juga di dalam pembangunan melalui proses-proses kepemiluan yang ada itu, baik di kepengurusan partai politik, baik di penyelenggara pemilu, baik di legislatif gitu, untuk ke depan gitu. Tapi Bu Joyce ini berbicara penyelenggara pemilu kan dia bertingkat ya. Dia ada KPU RI, kemudian KPU di daerah, provinsi, kabupaten kota, kemudian ada di kecamatan PPK, ada kelurahan, di TPS. Artinya begini, kita juga jangan hanya melihat di provinsi, kabupaten. Justru yang tidak kalah penting juga di tingkat-tingkat bawah ya, PPK. Karena ini yang eksekusi sebenarnya kan, betul. Eksekusi. Bagaimana Ibu Joyce melihat kemampuan perempuan untuk terlibat sampai di tingkat PPK, PPS ya gimana? Ya, itu memang kalau sekarang kan sudah kan, itu proses kan itu sudah lewat. Tapi memang sangat lemah ya, memang sangat lemah itu yang ada. Oleh sebab itu memang ini karena seperti Bung Aswin katakan dia bertingkat apa semua itu memang perlu sebuah apa ya istilahnya keutuhan gitu. Sebuah keutuhan untuk menyiapkan para penyelenggara pemilu itu tidak melihat dalam tingkatan yang tinggi maupun yang rendah gitu. Karena sama-sama penting kan sebenarnya. Kalau misalnya dia tidak memahami tentang peraturan di tingkat kelurahan dan apa semua, ya bisa saja kan, karena basisnya suara itu kan basis tugas-tugasnya itu kan itu ada di kelurahan atau di desa kan, terlebih kecil juga ada di PPK, di KPPS gitu. Jadi saya pikir mungkin itu sangat penting, mungkin adanya satu modul kesiapan yang disiapkan, baik itu bagi pemerintah, karena ini juga tugas untuk juga menyiapkan juga kader-kader ini bukan juga hanya tugas masyarakat sipil atau hanya tugas itu, tetapi pemerintah juga wajib mendorong keterlibatan semua pihak termasuk perempuan ya. Iya, perempuan. Makanya kan ini ada anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sulut, kabupaten kota. Nah, program-program yang ada ini tidak hanya pada level untuk mengatasi kekerasan pada perempuan, tetapi pada level yang meningkatkan kualitas, kapasitas daripada perempuan itu sendiri. Bu Joyce, ini kita bicara tadi bahwa semoga saja ya banyak atau perempuan di Sulawesi Utara yang ikut ini, misalnya di Sulut 8 ya bisa 8. Ada yang terakomodir, tentu nggak bisa 8, tentu ya 2-3 ya boleh. Artinya, tapi gini, kita bicara ke belakang ya, tadi sudah disentil bahwa sebelumnya ada beberapa nama ya, ada beberapa orang perempuan yang sukses mengawal menjadi penyelenggara pemilu. Ada tadi sudah disebutkan, ada Ibu Trilke, ada Livi yang sekarang jadi Timsel. Yang sekarang jadi Timsel untuk provinsi. Bagaimana Bu Joyce melihat keterlibatan dan kemampuan perempuan selama ini dalam khususnya di bincang-bincang kita sebagai penyelenggara pemilu? Ya, sebetulnya kalau misalnya bilang soal kualitas ini sudah terbukti ketiga ibu kita ini berhasil sukses untuk menjadi ketua ya, yang bukan tidak mungkin banyak juga tantangan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat rata-rata kok yang mengikuti ini dosen-dosen karena kan ini soal regulasi, soal regulasi ini kalau misalnya tidak serius untuk
ilmu mempelajari, dia punya mulai dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang tentang kepemiluan, undang-undang tentang KPU, tentang Bawaslu ini. Kalau misalnya perempuan-perempuan biasa kayaknya udah malas dia mau berpikir itu. Artinya ini perempuan yang memang memahami regulasi dan mau dan dia punya integritas diri. Jadi jangan juga cuma asal ini bahaya ini ya kan. Bagaimana dia harus berdebat dengan parpol-parpol misalnya. Karena kan faktanya contoh sekarang yang lagi di DKPP kan itu. Jadi dia punya kemampuan baik itu ilmu, pengetahuan, integritas diri, kejujuran. Karena kan ini lembaga penyelenggara pemilu. Betul. Ini artinya betul-betul akan gitu. Akan jadi wasit yang netral untuk semua pihak. Netral, tidak bisa pro terhadap terhadap partai-partai. Salah satu kepentingan dan kepentingan. Kenapa? Karena penyelenggara pemilu kan itu menyentuh soal partai kan. Partai-partai itu pasti yang dituntut ya memang integritasnya dia. Pasti berlomba-lomba ini orangnya ini partainya ini sudah plot dia yang mau jadi. Ini kan kita harus menghindar dari kepentingan-kepentingan seperti itu di dalam mau menyusun penyelenggara pemilu gitu. Oleh sebab itu tidak heran kalau nih penyelenggara pemilu ini dia sowan-sowan ke pimpinan-pimpinan partai, pimpinan parpol supaya boleh mendapatkan dukungan. Padahal seharusnya yang sehat bukan seperti itu. Yang sehat dia harus berdiri di atas undang-undang, dia berdiri di atas peraturan yang berlaku. Partai politik itu bukan peraturan, yang peraturan itu ditelurkan atau dihasilkan oleh partai politik, tapi itu sudah menjadi kepentingan bersama gitu. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi catatan penting supaya memang benar-benar para perempuan secara khusus yang ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu kan luar biasa. Kalau misalnya bicara soal keterlibatan Maria Walanda Maramis belum banyak lah jago-jago, wali kota perempuan pertama di Indonesia, dokter pertama, anggota DPR pertama juga di Indonesia itu yang Ibu Maria yang Ora Ermadidi itu juga dari Manado. Jadi artinya secara kultur perempuan di Sulut ini sebetulnya punya kemampuan, punya keberanian untuk mau cuma tergantung dari perempuan itu sendiri sejauh mana dia mau memang benar-benar dihormati, benar-benar dihargai, benar-benar itu dia harus tingkatkan dalam kualitas dalam kualitas segala macam, termasuk juga dalam etik dan moral gitu. Betul. Bagaimana dia seorang pemimpin. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya saya sempat sentil tadi bahwa banyak selain tadi yang dikatakan tadi bahwa kadang orang mau jadi penyelenggara pemilu, soan-soan ke petinggi parpol. Tapi selain itu yang kita lihat bahwa kelompok-kelompok organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan juga turut terlibat dalam terlibat dalam dinamika ini. Kan di belakang itu kayaknya misalnya dari HMI, dari GMKI, dari kelompok Cipayung, kadang GMNI apalagi ikut terlibat, bukan jadi di belakang-belakang layar sebenarnya. Seharusnya. Artinya gini, yang terjadi saat ini memang selain ada tes-tes yang sudah kita bicarakan tadi ada tes, ada passing rate-nya sudah dibatasi, tapi juga ada, saya lebih cenderung mengatakan ada keterlibatan dari beberapa pihak untuk mendorong figur-figur yang tentu yang mereka jagokan. Gitu. Gimana Bu Joyce melihat ini? Iya, memang enggak masalah sih betulnya menurut kita sih, enggak masalah, fair-fair aja. Itu gunanya juga orang berorganisasi kan. Kalau dari HMI mau mendorong kadernya untuk masuk satu hal yang positif Iya, itu kan salah satu juga tugas kan dari mereka untuk menyalurkan kader termasuk juga dari GMKI, dari GAMKI, itu sah-sah saja. Yang tidak jadi benar kalau memaksakan kehendaknya, memaksakan kehendak dan membagi-bagi pos gitu. Membagi-bagi pos misalnya, karena ini di Sulawesi Utara harus posnya begini, harus posnya seperti ini.
Saya pikir artinya mungkin, membagi hal yang tidak diregulasi di iya, ketentuan ya. seperti Iya. itu. Nah, kalau misalnya sudah membagi seperti itu, mana nilai passing grade-nya yang di Iya. standar? Karena ternyata kan boleh juga diatur toh, Iya. bahwa ini dapat jatah ini dapat jatah ini toh. Makanya itu yang saya katakan tadi, namanya juga ini kalau soal afirmasi itu memang diatur 30%. Nah, karena ini kita belum mendapatkan sebuah kenyataan dalam lapangan bahwa kesetaraan gender itu sudah terjadi, dengan persoalan banyak di mana-mana, baik itu kekerasan, baik itu apa skala dalam bidang pendidikan juga. Maka itu yang saya katakan tadi, bolehkah misalnya itu ya, yang penting ya nggak jauh-jauh sekali ya, kalau misalnya memang namanya juga dia bodoh apa semua itu ya, misalnya 85 kok dia 60 terlalu jauh kan terlalu itu. jauh. Tetapi kan itu ada pembandingannya. Mungkin dia di passing grade tertulisnya dia begini, tapi ternyata dia di pengalaman kepemiluan, dia di pengalaman ini dia itu bagus gitu. Tapi nggak juga terlalu jauh begitu. Karena kita juga akan rugi kalau misalnya hanya untuk memaksakan itu, dan ternyata tidak bisa berbuat apa-apa di dalam gitu loh. Tidak bisa mengawal ini dan hanya menjadi bulan-bulanan gitu. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa, itu kalau misalnya memang ini 7 kabupaten kota ini sudah dalam persiapan itu, maka mulai saat sekarang ya kita menghimbau kita para perempuan-perempuan yang tertarik di dalam itu, mungkin kita akan kumpul teman-teman organisasi perempuan di GPS, kita coba mendata potensi-potensi di kabupaten kota yang ada itu, kemudian kita mengundang yang sudah pengalaman itu untuk memberikan pelatihan sehingga dari sisi wawasan kebangsaan ini kan, sisi wawasan kebangsaan, sisi regulasi tentang memahami memang mereka memahami, kita kasih kursus lah kita. Artinya agar supaya yang didorong itu memang benar-benar berkualitas dan siap ya, menguasai itu sehingga memang tidak hanya barang pajangan saja di dalam, betul. hanya untuk memenuhi 30%. Karena bahaya loh, ini kan teknis kan, mereka itu sukses tidaknya KPU kan, penyelenggara pemilu kan memang di tangan mereka, sehingga kalau ini luar biasa. Kalau pemilu kacau apa semua itu kan, dan mereka juga apalagi ini pemilu Pilpres dan Pileg ini kan bersama, sehingga saya kira tanggung jawabnya berat. Iya, karena ini baru kali ini pertama, dan otomatis kan ketika Pileg ini kan nanti menentukan untuk pilkada 2024 kan. 2024 nanti kan pilkada, jadi otomatis ini partai politik ini akan menurunkan as-asnya ini di Pileg ini, karena nanti kan ini akan menentukan dia memenuhi syarat untuk pencalonan, baik pencalonan gubernur maupun pencalonan kabupaten kota. Karena menentukannya ini kan di Pileg ini, menentukan apakah partai ini harus bisa mengusung atau tidak, sehingga otomatis parpol juga akan menurunkan orang yang memang benar-benar terbaik menurut mereka, terbaik dan punya finansial. Kan sekarang udah ini kan, selain ini ya sebagai kos politik gitu. Ada kata-kata penghiburannya sebagai kos politik ya. Memang lo bilang kan sekarang untuk jadi anggota dewan ya, selain karena sekarang kan kalau mau lihat belum ada mulai ada pencitraan kan belum terlalu ada, karena semua mengatakan tunggu hari hanya saja, deket-deketnya itu aja. Nah, penyelenggara pemilu yang kita siapkan ini dia memang harus memahami benar-benar, dan dia punya ketegasan, integritas untuk mau siap ketika dia menghadapi tugas-tugas di dalam menyelenggarakan pemilu itu maupun pilkada-pilkada yang ada. Kalau misalnya dia tidak siap, tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan, kecerdasan emosional, moral, etik apa semua itu, maka bahaya, kayak Bung Haswin ini bahaya sekali. Betul, nih pelaksanaan Pileg, dan karena ini kan baru modelnya kan baru mau satu, bisa membayangkan waktunya loh.
pilpres, kemudian pileg, dari berapa partai itu suara itu bisa sampai pagi, bisa sampai itu kalau dia tidak, dan syarat kepentingan dan syarat kepentingan karena seperti itu pilpres itu kan ininya kan tinggi. Contoh yang lalu-lalu kan terbelah, artinya sangat inilah ya sangat sekarang juga kan sudah mulai memanas sekarang kan mulai sehingga membutuhkan wasit yang betul-betul netral, jujur dan kapabel berkualitas dan berani untuk menyatakan soal peraturan, karena harus kita akui kan bahwa memang sih kita menunggu hasil dari MA ini soal tertutup atau terbuka gitu, tetapi kan paling tidak yang penyelenggara pemilu kita siapkan baik di provinsi maupun di kabupaten kota, perempuan-perempuan yang kita harus menyiapkan mereka juga supaya mereka itu berani bertarung gitu ketika berhadapan dengan fakta-fakta di lapangan yang bisa membuat mungkin pakai meja atau semua itu kan, dan tidak tergiur dengan kepentingan memperkaya diri lah atau kepentingan untuk itu yang susah yang ini kan. Saya kira mungkin itu Bung Aswin semangat kita untuk bagaimana kita menyiapkan para perempuan-perempuan penyelenggara pemilu di kabupaten kota maupun di provinsi. Pujo terakhir ini tadi kita sudah katakan bahwa mendorong sebisa mungkin perempuan yang berkualitas tentunya, yang mampu untuk menjadi penyelenggara pemilu. Saya ingin tanya ini soal apa yang dikatakan bahwa integritas. Kalau kita lihat ke belakang banyak juga kan penyelenggara pemilu termasuk perempuan yang terjerat artinya kena godaan dan jadi masalah jadi masalah hukum, artinya tidak bisa menjadi wasit yang adil dan jujur, bahkan mungkin saya lebih enak mengatakan tergiur dengan godaan sehingga ada yang dipecat kan, DKPP merekomendasikan ini, bahkan ada yang masuk di ranah hukum. Bagaimana Bu Jo melihat? Saya kira kalau misalnya baik perempuan maupun laki-laki potensi itu ada potensi itu ada, itu makanya saya mengatakan tadi kita harus memperkuat baik dia punya moral, etik, berintegritas diri, menguasai ini, karena penguasaan terhadap regulasi yang ada itu juga akan menentukan sikap dia. Kalau misalnya dia juga tidak menguasai regulasi-regulasi yang ada dan membuat celah-celah pintu masuk, ini contoh soal money politik gitu. Dia money politik itu kan tidak tegas mau mengatakan, itu akan sulit mau itu bahwa dia itu money politik, karena kan dia itu harus ada pembuktian 4 unsur contoh kasus-kasus seperti itu, sehingga menurut saya untuk ke depan nanti para penyelenggara pemilu itu tentu memang orang yang memang bermoral tinggi bermoral dalam agama secara khusus. Mungkin kalau dia Kristen, dia memang tentu taat pada ajaran bahwa kalau benar-benar enggak ada tuh abu-abu, kalau benar di atas tidak, di atas tidak. Kalau mungkin dia Muslim juga dia ada, tidak ada bentuk-bentuk kompromi itu. Karena apa? Karena ketika penyelenggara pemilu itu berjanji sebelum dilantik kan, itu dia kalau sumpah, lain itu berjanji. Dia berjanji untuk menyatakan kebenaran, keadilan gitu. Jadi itu hubungan personal. Kalau sudah misalnya dia itu sudah hubungan personal dia dengan Tuhan. Dengan Tuhan yang dia iman. Jadi kalau misalnya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, maka dia sudah berjanji kepada Tuhan untuk benar menyatakan itu, dan dia ternyata bohong, maka personalnya dia dengan Tuhan kan itu otomatis rusak gitu loh. Yang seharusnya ketika dia sebagai umat beragama dimanapun dia berada, dia tetap harus menginspirasi keberimanan yang dia miliki. Jadi jangan dipikir, karena ini kok penyelenggara pemilu, karena kita di partai politik kok, kita boleh aja kita kompromi. Nggak bisa. Namanya juga itu moral, etik. Ini kita nggak ada kompromi sama sekali kalau misalnya
penyelenggara pemilu berhadapan dengan persoalan yang misalnya memang itu salah, sekalipun dia berhadapan dengan siapa, dengan orang besar, dengan pemerintah, dengan pejabat apa semua, tetap dia harus menyatakan bahwa itu tidak benar, itu salah. Dan saya pikir kalau perempuan itu punya, ini kan perempuan ini kan banyak peran. Dia lebih banyak peran daripada laki-laki. Kalau laki-laki kan cari doi, perempuan kan itu dia hamil, dia melahirkan, dia boleh memasak, dia boleh menyuruh orang, dia boleh menelpon pekerjaannya dia. Jadi dalam satu tubuh perempuan itu banyak peran dia boleh lakukan. Jadi saya kira mungkin itu beberapa catatan, termasuk juga mungkin pemikiran buat para tim seleksi, agar supaya memang di samping itu coba memperhatikan supaya afirmasi 30% itu juga boleh dipikirkan itu di dalam penilaian ke depan nanti. Yang pasti jangan jauh-jauh lah seperti itu tuh. Tapi semua kan ternyata bisa dikompromikan. Gitu, betul. Tribuners, tentu banyak hal lagi ya kalau kita bicara soal mengawal keterwakilan perempuan ya sebagai penyelenggara pemilu, baik di KPU Sulut maupun di KPU Kabupaten Kota, yang tadi katakan ada 7 kabupaten kota yang akan ada proses seleksi. Proses seleksi kan tidak dipilih kan KPU, dia ada proses seleksi. Dan semoga saja tentu harapan dari para aktivis perempuan dan kita semua bahwa penyelenggara pemilu juga melibatkan perempuan, tentu yang berkualitas ya, berkualitas, yang tahan godaan, yang berintegritas, moral tinggi, supaya dia boleh menjadi teladan. Dan tentu ya banyak hal lagi yang akan kita bincangkan, tapi kita dibatasi juga dengan waktu. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk closing statement. Silakan. Para pemirsa, secara khusus tentu himbauan saya untuk para perempuan di Sulawesi Utara, masa untuk seleksi di kabupaten kota itu yang sudah saya sampaikan tadi, itu ada 7 kabupaten kota, itu dia akan berlangsung dari Maret sampai dengan bulan April. Oleh sebab itu marilah kita memperkuat diri ya sebagai perempuan, memperkuat diri, mari kita belajar bagaimana tentang penyelenggaraan pemilu ini melalui regulasi-regulasi dan tentu himbauan untuk organisasi-organisasi perempuan termasuk juga di dalamnya dari pemerintah, agar supaya belum terlambat mari kita siapkan para perempuan-perempuan yang ada di 7 kabupaten kota ini untuk terlibat dengan kualitas yang tinggi sebagai penyelenggara pemilu. Saya kira mungkin itu perempuan pasti bisa, karena kita kuat. Kita kuat, kita tangguh, kita hebat. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tribuners, demikianlah Mata Lokal Memilih dengan topik mengawal keterwakilan perempuan di KPU Sulawesi Utara. Dan tentunya saya Asun Mintang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Joy Sorotikan dari aktivis perempuan yang saat ini boleh kami undang untuk berbincang-bincang ya terkait dengan topik ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Joyce. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara ini. Dan tentunya kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata Lokal menjangkau Indonesia.